Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum soleh-solehah anak-anak kelas 1D. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya anak-anak. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran pada subtema yang ketiga, pembelajaran keempat dan kelima. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa mau belajar dan menghafal doa keluar rumah beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza si'ta sahla. Shadaqallahul azim. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Selanjutnya, silahkan kalian buka buku paket kalian pada halaman 109 pembelajaran 4. Ayo kita pelajari bersama. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Permainan tradisional. Permainan petak umpet tidak menggunakan alat. Permainan petak umpet mudah dimainkan. Nah, ini anak-anak sedang bermain petak umpet. Kemudian permainan ular naga dimainkan oleh beberapa anak. 2 anak menjadi penjaga pintu gerbang. Gerbang dilewati oleh anak yang berbaris sambil bernyanyi. Nah, ini contoh permainan. Ini permainan anak-anak sedang bermain ular naga. Ya. Nah, besok kalau sudah tidak ada pandemi, kalian bisa bermain bersama lagi dengan teman-teman kalian. Sekarang bersabar dulu ya. Bawahnya ayo mencari tahu.
Tebak permainan tradisional berikut. Permainan ini menggunakan alat dari bambu. Aku dimainkan dengan cara dinaiki. Kamu akan bertambah tinggi. Aku adalah permainan egrang. Nah, seperti ini nggih. Ini gambar anak sedang bermain egrang. Kalau sedang bermain egrang berarti anak itu akan tambah tinggi karena dia berdiri di atas bambu. Lanjut 110. Aku dapat dimainkan oleh 3 anak. 2 anak merentangkan 2 anak membentangkan untaian karet. Untaian karet membentuk seperti tali. Seorang anak melompati untaian karet. Aku adalah permainan lompat tali. Nah, ini gambarnya anak sedang bermain lompat tali. Kemudian lanjut. Ayo berlatih bawahnya. Susun kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat. Mulailah dari kata yang dicetak tebal. Nomor 1, sore, bermain, hari, menyenangkan, pada. Nah, kata yang dicetak tebal adalah bermain. Nah, kemarin di sekolah sudah dikasih tahu sebelum ditulis itu kalian beri nomor urut pada setiap katanya. Ya. Jadi kalau nanti salah menghafuznya mudah. Ya. Jadi kalimatnya yang benar, bermain pada sore hari menyenangkan. Nomor 2, bermain umpet petak bela. Nah, yang ditebalkan bela, maka kata yang pertama adalah bela. Bela bermain petak umpet. Dan nomor 3, ular naga bermain bernyanyi sambil mereka. Nah, ini yang ditebalkan mereka, maka kalimatnya menjadi mereka bermain ular naga sambil bernyanyi. Nah, kemudian nomor 4, terbuat bambu dari egrang. Nah, ini silahkan kalian susun sendiri ya. Awal kata atau awal kalimatnya dengan kata egrang. Nomor 5, dia melompat sedang tali di atas. Nah, ini yang dicetak tebal kata dia. Nah, maka ini kalimatnya nanti disusun untuk yang pertama adalah dia. Nanti selanjutnya silahkan coba susun sendiri. Kemudian halaman 111. Ayo berolahraga. Sore hari, Bella dan teman-teman bermain di lapangan. Mereka bermain lompat tangkap bola secara berkelompok. Cara bermain untuk bentuk 2 kelompok yaitu A dan B. Setiap kelompok berdiri saling berhadapan. Kelompok A melempar bola ke arah kelompok B. Anggota kelompok B menangkap bola. Melempar kembali ke arah kelompok A. Kemudian berlari ke barisan paling belakang, lakukan secara bergantian. Anggota kelompok yang dapat menangkap bola dengan baik menyumbangkan nilai 1 untuk kelompoknya. Kelompok yang nilainya paling tinggi mereka pemenangnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Salma. Ya, lanjut halaman 112. Ayo berkreasi. Sepulang bermain, Bella menyelesaikan tugas. Tugas itu adalah membuat karya kolase. Ayo kita ikuti membuat karya kolase. Membuat kolase dari kertas warna. Alat dan bahan, kertas gambar, pensil, gunting, lem, kertas origami beraneka warna. Cara membuatnya, gambar bentuk atau benda pada kertas gambar. Robek kecil-kecil kertas origami. Gunakan gunting untuk membuat potongan atau robekan kertas. Ingat, hati-hati menggunakan gunting. Ya, nomor 3, tempel pada gambar yang sudah disiapkan. Perhatikan garis tepi gambar.
mulailah menempel dari bagian tepi gambar. Nah, kerjakan karyamu serapi mungkin. Setelah selesai, pajang karya kolasemu di kelas. Nah, seperti janji Bu Farida, hari ini tugas kalian itu adalah membuat kolase dengan kertas warna atau kertas origami. Nah, nanti kalian gambarlah buah kesukaanmu. Nah, kalian silakan menggambar buah yang kalian sukai, ya. Gambarnya yang agak besar, ya, nggak boleh kecil. Kemudian beri warna dengan sobekan kertas warna. Setelah itu foto proses dan hasilnya. Ya, proses dan hasilnya nanti difoto, dibikin kolase ya. Kemudian kirim ke Google Classroom. Nah, ini tugas menggambar dan membuat kolase dari kertas warna atau kertas origami. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas ini atau berkarya, kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Oh ya, nanti hasil karyanya silahkan kalian tempel di kamar kalian ya. Oke, kita lanjut pembelajaran kelima, halaman 130. Bella melihat ibu sedang membuat kue. Ibu membuat kue pie dan kue donat. Bella segera membantu ibu. Bella membandingkan banyak kue yang dibuat ibu. Nah, ini kue pie-nya ada 15, kemudian kue donatnya ada 17. Nah, kue pie, karena kue pie-nya cuma 15, sedang kue donatnya 17, maka kue pie lebih sedikit daripada kue donat. Nah, karena yang dibandingkan ini bendanya, kebetulan ini kue, maka dengan kata lebih sedikit. Kemudian karena kue yang depan ini kebetulan jumlahnya lebih sedikit, maka isinya pembanding adalah lebih sedikit. Nah, kemudian jumlah kue pie 15, kue donat 17. Nah, kalau angka yang dibandingkan karena yang di depan adalah yang ditulis duluan adalah 15, maka pembandingnya adalah 15 kurang dari 17. Selanjutnya, kalau yang dibandingkan yang pertama itu kue donat. Nah, kue donat berarti kue donat dengan kue pie. Nah, yang depan adalah kue donat, itu berarti lebih banyak, karena ini nama kuenya, jadi kata pembandingnya adalah kue donat lebih banyak daripada kue pie. Nah, angka 17 dibandingkan dengan 15, maka pembandingnya karena yang 17 yang ditulis awal itu lebih besar, maka ini 17 lebih dari 15. Di antara bilangan 15 dan 17, nah, berarti ya 15 dan 17 di tengahnya yang belum ditulis adalah bilangan 16. Kalau di antara itu di tengahnya ya. Kemarin sudah dijelaskan. Dan sekarang ayo mengamati. Amati gambar benda berikut. Nah, ini ada pisang, jumlahnya 14. Ada mangga, jumlahnya 17. Nah, pisang, karena yang di depan jumlahnya pisang itu lebih sedikit, maka pisang lebih sedikit dari mangga. Nah, kalau angkanya yang dibandingkan karena yang di depan ini yang ditulis dulu itu angka yang lebih kecil, maka kata pembandingnya adalah 14 lebih kecil dari 17. Atau pisang, kalau yang dibandingkan nama bendanya pisang bisa lebih sedikit dari mangga. Nah, seperti ini tadi ya, pisang lebih sedikit dari mangga karena cuma. Selanjutnya ayo berlatih halaman 114. Nomor 1, kerjakan seperti contoh. Nah, ini ada buah manggis jumlahnya 12, kemudian ada buah pir jumlahnya 14. Maka karena buah ini ada dua kumpulan benda atau kumpulan buah, maka kata pembandingnya dengan kata
Nah, karena di depan lebih kecil, lebih sedikit, maka lebih sedikit. Jadi bacanya manggis lebih sedikit daripada pir. Nah, kalau yang dibandingkan angkanya 12 dan 14, nah, maka 12 lebih kecil daripada pir. Sekarang titik-titik lebih sedikit daripada, nah, manggis lebih sedikit daripada pir. Nah, ini kata pembandingnya atau kalimat pembandingnya. Kemudian ada tomat jumlahnya 13, durian jumlahnya 16. Jadi yang depan tomat lebih sedikit dari durian. Kalau bilangannya 13 lebih kecil dari 16. Titik-titik lebih sedikit daripada titik-titik. Maka isinya tomat lebih sedikit daripada durian. Nomor 2, kerjakan dengan jawaban yang benar. Sebelum angka 18, nah kita ditulis urutan bilangan dari 11 sampai 21. Sebelum angka 18, kita cari angka 18. Sebelum itu berarti angka yang ditulis sebelum angka 18 yaitu 17. Nah, kita jawab 17. Setelah angka 15, cari angka 15. Karena setelah berarti yang ada di depannya atau ditulis setelah 15 itu adalah 16. Nah, di antara 11 dan 13. Ini angka 11 dan 13. Di antaranya tuh di tengah-tengahnya. Berarti 12. Setelah 19 adalah titik-titik dan titik-titik. Nah, cari angka 19. Ditulis setelah 19 dua angka yaitu 20 dan 21. Nah, jawabannya sebelum 16. Nah, angka 16 ini sebelum, ditulis sebelum 16 dua angka. Itu adalah 15 dan 14. Lanjut halaman 115. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah gurumu membaca teks percakapan berikut. Bella sedang di teras melihat bunga. Ayah datang dan duduk di samping Bella. Bella bertanya pada ayah, apakah ayah sudah mandi sore? Ayah menjawab, sudah, rasanya segar sekali. Sore ini apa yang kamu lakukan, Bella? Bella menjawab, sore ini Bella bermain bersama teman-teman. Bella bermain permainan gebok. Kemudian ayah bertanya, di mana Bella bermain? Bella menjawab, di lapangan. Dan ayah menasihati Bella, Bella harus berhati-hati saat bermain. Jangan bermain di jalan. Dan segera pulang saat menjelang senja. Dan Bella karena sudah dinasihati, Bella menjawab, terima kasih ayah. Bella akan ingat nasihat ayah. Bawahnya, bagaimana sikapmu? Beri tanda centang untuk sikap yang benar. Bila ada yang menasihati aku, akan 1. Mendengarkan dengan seksama. Nah, ini benar, dicentang. 2. Melaksanakan nasihat dengan yang didengar. Nah, ini juga benar, maka dicentang. 3. Mengucapkan terima kasih. Nah, karena sudah dinasihati, itu juga benar, maka dicentang. 4. Melaksanakan nasihat dengan hati kesal. Nah, ini tidak benar. Lanjut, 116. Ayo membaca. Bacalah nasihat ayah pada Bella. Jangan bermain di jalan. Kita baca persuku katanya ya. Jangan bermain di jalan. Bawahnya, segera pulang saat menjelang senja. Dibaca persuku kata, segera pulang saat menjelang senja.
Dan ayo berlatih buat kalimat dari kata berikut. Yang pertama, kalian diminta membuat kalimat dengan kata bermain. Nah, buat kalimat di dalamnya ada kata bermain ya. Contohnya bermain bersama teman. Ini contoh kalimat yang menggunakan kata bermain. Nah, yang di sini juga ada ya kalimat yang menggunakan kata bermain. Jangan bermain di jalan. Nah, untuk membuat kalimat ini bebas, tapi harus ada kata yang diminta. Dan yang kedua adalah harus membuat kalimat dengan kata senja. Contohnya, hari sudah senja. Nah, atau contohnya yang di atas ini, segera pulang saat menjelang senja. Nah, ini juga kalimat yang menggunakan kata senja. Lanjut ke ayo diskusi. Yoga senang bermain bersama teman-teman. Bila sudah bermain juga lupa waktu. Menjelang senja juga masih saja asik bermain. Ayah dan ibu sibuk mencari Yoga. Menurutmu benarkah sikap Yoga? Benar? Tidak, sikap Yoga tidak benar atau tidak baik, ya. Terus apa yang seharusnya dilakukan Yoga? Nah, seharusnya Yoga segera pulang sebelum senja. Nah, seperti juga kalian, kalau sore hari kalian boleh bermain bersama teman, tapi ingat sebelum senja harus segera pulang, mandi dan persiapan sholat maghrib. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran keempat dan kelima dari subtema ketiga sudah Ibu sampaikan. Untuk tugasnya kalian diminta menggambar buah kesukaan. Untuk menggambarnya boleh minta tolong ayah atau bunda ya. Kemudian beri warna atau dibuat kolase dengan kertas warna atau kertas origami. Nah, untuk pelajaran selanjutnya adalah pendidikan batik.